Halo semuanya, kembali lagi di Gusti Junior Channel. Di video kali ini saya akan membahas materi terkait dengan manajemen modal kerja. Apa itu manajemen modal kerja dan bagaimana memanage sebuah modal kerja dalam perusahaan? Gak usah lama-lama, kita simak videonya. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas terkait pengertian manajemen modal kerja. Pengertiannya sendiri adalah proses mengelola sumber daya finansial yang digunakan untuk menjalankan operasi sehari-hari sebuah bisnis. Ini melibatkan pengelolaan kas, piutang, persediaan, dan kewajiban jangka pendek untuk memastikan kelangsungan operasi bisnis yang lancar. Selanjutnya, setelah pengertian ada tujuan. Tujuan dari manajemen modal kerja adalah memastikan bahwa bisnis memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kewajiban saat jatuh tempo dan tetap beroperasi secara efisien. Di sini ada beberapa langkah dalam melakukan manajemen modal kerja atau bagaimana memanage sebuah modal kerja dalam perusahaan. Ada 10 langkah. Yang pertama, kita akan membahas analisis kebutuhan modal kerja. Pertama-tama, kita harus mengidentifikasi berapa banyak modal kerja yang diperlukan untuk menjalankan operasi bisnis kita. Ini mencangkup ada biaya operasional sehari-hari, pembelian persediaan, dan pengumpulan piutang. Yang kedua, ada pengelolaan kas. Pastikan bisnis kita memiliki rekening bank yang memadai untuk mengelola kas. Lakukan pemantauan rutin terhadap aliran kas, masuk dan juga keluar, agar kita dapat memprediksi kebutuhan kas di masa depan. Yang ketiga, ada optimasi piutang. Kita harus mengelola piutang dengan baik, pastikan bahwa kita mengenakan kebijakan kredit yang bijaksana, memantau pembayaran pelanggan secara teratur, dan mengambil langkah-langkah untuk menagih piutang yang belum dibayar. Yang keempat, ada pengelolaan persediaan. Jangan biarkan persediaan terikat dalam jumlah besar yang tidak dibutuhkan. Perbaharui dan pantau persediaan secara teratur untuk menghindari kelebihan persediaan yang dapat mengikat modal kerja. Yang kelima, pengelolaan kewajiban jangka pendek atau hutang jangka pendek. Pertimbangkan bahwa kewajiban jangka pendek seperti hutang dagang dan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja kita, pastikan kita memahami ketentuan pembayaran dan tanggal jatuh temponya. Yang keenam dan yang ketujuh di sini ada proyeksi keuangan dan juga kontrol biaya. Proyeksi keuangan, kita harus membuat proyeksi keuangan yang mencangkup perkiraan pendapatan dan juga biaya untuk jangka waktu tertentu. Ini membantu kita merencanakan kebutuhan modal kerja di masa depan. Sedangkan kontrol biaya, kendalikan biaya operasional agar tetap efisien. Pertimbangkan untuk melakukan audit biaya secara berkala untuk mengidentifikasi area yang dapat diperbaiki. Yang ke-8 ada pemantauan rutin. Pemantauan rutin adalah kunci. Lakukan audit rutin terhadap manajemen modal kerja kita untuk memastikan bahwa bisnis berada dalam kondisi finansial atau keuangan yang baik. Yang ke-9, di sini kita ada revisi dan penyesuaian. Segera tanggapi perubahan dalam kebutuhan modal kerja kita. Jika bisnis berkembang, kita mungkin perlu meningkatkan modal kerja. Sedangkan kebalikannya, jika bisnis melambat, kita mungkin perlu mengurangi modal kerja. Dan yang terakhir, ke-10 ada pertimbangkan atau mempertimbangkan sumber modal tambahan. Jadi jika perlu, pertimbangkan sumber modal tambahan seperti pinjaman atau pembiayaan ekuitas untuk mengatasi kekurangan dari modal kerja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Gusti Junior Channel. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah!